Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Jadi di video ini saya ingin membahas sesuatu yang berbeda, yaitu saya ingin membahas bahwa ini perumpamaan ya. Shorof itu ibarat perempuan atau ibu, yang nahwu itu ibarat bapak atau laki-laki. Ya, itu adalah perumpamaan yang sering kita dengar di pondok atau di madrasah. Ya. Kenapa kok bisa seperti itu? Ternyata itu masuk akal ya kalau saya pikir-pikir. Dan di sini saya akan menjelaskan 3 alasan atau kecocokan antara nahwu itu sebagai laki-laki dan shorof sebagai perempuan. Yang pertama, ya, nahwu sebagai laki-laki. Ya, kalau kita perhatikan, nahwu adalah ilmu yang mana pembahasannya itu seputar perubahan akhir sebuah kalimat. Ya, kalimat dalam bahasa Arab loh ya, bukan kalimat dalam bahasa Indonesia. Kalimat dalam bahasa Arab atau kata, ya, kata dalam bahasa Indonesia. Nah, itu yang dibahas adalah perubahan akhirnya, entah itu perubahannya itu berupa huruf atau harokat. Yang huruf contohnya seperti muslimuna menjadi muslimina, ya seperti itu. Kalau yang harokat contohnya muslimun, ya menjadi musliman, menjadi muslimin, nah seperti itu. Nah, seperti itu ya pembahasan dalam nahwu, dan itu simple. Cukup lihat akhir dari kalimat tersebut. Selesai. Nah, begitu juga dengan laki-laki. Laki-laki itu serba simple. Contohnya, ketika laki-laki itu mandi, pasti simple. Ya, maksudnya itu enggak ribet-ribet amat gitu ya. Cukup secukupnya saja sikat gigi. Kalau mau keramas ya keramas. Pakai sabun. Sudah, ya disiram, maksudnya disiram. Itu sudah. Nah, itu. Kemudian dari cara berpakaian, simple, nggak ribet. Ya cukup seadanya. Kalau sisiran ya gimana supaya rapi. Selesai. Pokok semuanya itu simple. Yang penting itu tetap enak untuk dipandang. Nah, kemudian shorof. Nah, shorof ini ibarat perempuan. Nah, kalau kita perhatikan, shorof adalah yang dibahas adalah perubahan akhir dari semua elemen sebuah kalimat atau sebuah kata. Dari fa fi'il, ain fi'il sampai lam fi'il. Ya kan? Bahkan kalau ini masih kurang, itu ditambahi huruf ziyadah. Entah itu alif, sin, ta, nun, dan macam-macam. Ya kan? Nah, begitu juga dengan perempuan. Perempuan, ya, misalkan contohnya ya kalau mandi, itu waktunya lebih lama ketimbang mandinya seorang laki-laki. Begitu juga ketika dandan, ya. Dandan itu semuanya diperhatikan dari A sampai Z itu gimana supaya tampil cantik maksimal, ya. Belum sampai di situ. Ketika sudah berumah tangga, tidak hanya kebutuhan si perempuan tadi yang diperhatikan, tapi kebutuhan suaminya, anak-anaknya itu juga diperhatikan. Nanti mau masak apa, nanti anaknya itu dikasih uang jajan berapa, nanti setelah anaknya pulang dari sekolah mau dikasih apa, ya biasanya seperti itu kan ya. Kemudian ketika malam, ketika belajar, itu juga peran perempuan itu biasanya sangat mendominasi, karena yang namanya perempuan adalah madrasah pertama bagi seorang anak, ya, sampai segitunya detailnya. Makanya shorof itu memang pantas kalau diperumpamakan sebagai perempuan. Yang kedua, nahwu ya, yang pertama. Nahwu, kalau kita perhatikan, pembahasan dalam nahwu itu paling banyak adalah pembahasan tentang posisi dari sebuah kata atau sebuah kalimat sebagai mubtada, khobar, fa'il, tamyiz, hal, dan sebagainya dan sebagainya. Begitu juga dengan laki-laki. Laki-laki dalam kehidupan sehari-hari itu yang dibahas adalah saya nanti pengen jadi apa? Jadi pilot, jadi YouTuber, jadi presiden, atau yang lain. Pokok semuanya itu seputar jabatan, yang mana jabatan ini itu nanti ada kaitannya dengan gaji, ya kan, seperti itu. Nah, itu pembahasan dalam nahwu. Bandingkan dengan shorof, ya. Shorof
itu memang tidak membahas masalah jabatan sebuah kalimat atau sebuah kata. Tapi dia membahas masalah sigot, bentuk. Fi'il madi, mudhari', masdar, isim fa'il, isim maf'ul, ya, fi'il amar, isim zaman, isim makan dan sebagainya. Tidak cukup sampai di situ. Masalah faedah juga diperhatikan. Limutawati fa'ala, lisoirurah, takdiyah, musyarakah bainasnaini, ada yang ketambahan fa'aksara, ya, musyarakah bainasnaini fa'aksara dan sebagainya dan sebagainya. Nah, begitu juga dengan perempuan. Perempuan ini yang dibahas dalam kehidupan sehari-hari itu juga seputar segot, tapi bukan bentuk yang kemana-mana itu loh ya. Tapi yang dibahas adalah bentuk dia itu sebagai ibu rumah tangga, ya, ibu rumah tangga. Setelah ibu rumah tangga, dia sebagai guru pertama bagi seorang anak, ya. Dan contoh lain yang mungkin belum terpikirkan oleh saya dan mungkin kalian sudah kepikiran, ya, yang namanya peran-peran seorang perempuan dalam rumah tangga serta dalam kehidupan sosial itu seperti apa, ya. Kemudian yang ketiga, dan ini yang terakhir yang saya pikirkan, entah nanti kalau ada tambahan ya saya nggak tahu, cuman 3 dulu. Nah, nahwu adalah laki-laki. Kalau kita perhatikan dalam kitab-kitab yang berbahasa Arab, entah itu kitab nahwu, kitab fikih atau kitab lainnya, itu ketika musannaf memberikan contoh, itu biasanya menggunakan kata nahwu. Ya, misalkan dalam kitab Jami'ud Durus yang biasa saya promosikan, itu ketika menjelaskan definisi misalkan mubtada adalah ini. Kemudian musannaf memberikan contoh nahwu zaidun qaimun. Ya kan menggunakan kata nahwu. Nah, dari sini kita bisa paham bahwa nahwu ibarat laki-laki alias laki-laki itu harus bisa menjadi contoh bagi keluarganya, bagi perempuannya, ya istrinya itu, dan juga bagi masyarakat yang lain. Intinya laki-laki itu ibarat contoh, ya, harus menjadi contoh seperti itu. Nah, sekarang sorof. Nah, sorof asal katanya itu sorofa. Sorofa yasrifu atau sorofa yasrofu, saya lupa. Coba kalian buka kamus kalian ya. Jadi as-sorfu itu bisa diartikan mendermakan harta atau membelanjakan harta. Ya kan? Nah, dari sini saya artikan saja sorof itu memberi dengan sukarela atau memberilah, ya, memberi gitu. Nah, kalau kita kaitkan dengan perempuan yang baik adalah perempuan yang bisa memberikan segalanya yang dia miliki kepada laki-lakinya, ya, kepada suaminya. Ya. Itu adalah contoh dari perempuan yang baik, ya, seperti itu. Nah, itu tadi 3 hal yang terpikirkan oleh saya ketika mendengar kata bahwa nahwu itu ibarat laki-laki dan sorof itu ibarat perempuan. Nah, semoga tadi itu bermanfaat untuk kalian dan kalau kalian tanya itu kitabnya berasal dari mana, saya belum nemu kitabnya. Kalau kalian tahu silahkan tulis di kolom komentar supaya saya tahu. Itu tadi itu cuman apa yang saya pikirkan, kemudian saya kait-kaitkan saja, kok kayaknya kok masuk akal, saya sampaikan seperti itu. Jadi gitu dulu untuk video kali ini dan insya Allah kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.